mendengarkan suara Elohim, jangan keraskan hatimu. Elohim sudah memberikan peringatan, jangan menyesal nantinya. Di saat penghakiman Tuhan menuntut engkau untuk melakukan firman-Nya dan engkau tidak melakukan. Bagaimana penyesalanmu di sana? Penyesalan yang tidak bisa dirubah lagi, penyesalan yang tidak bisa diperbaharui lagi. Tanda di dahi dan di tangan adalah mana sorgawi. Gak ada waktu, gak ada kesempatan untuk memulihkan lagi. Karena selama ada di bumi lah, kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan untuk memulihkan keadaan kita. Jadi selama engkau ada di bumi, engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Ya. Banyak hukum-hukum, ketetapan, peraturan yang telah dirubah oleh dunia. Karena itu saya sampaikan kepada saudara, jangan bergantung kepada manusia, jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Elohim. Kalau engkau datang beribadah hanya untuk mengandalkan pendetamu, pelayan-pelayan gereja untuk memberikan peneguhan, engkau salah. Di sana kita mengandalkan manusia, tetapi baca firman setiap hari, bersekutu setiap hari, jadikan dia sebagai gembala agung, guru yang terbaik bagimu untuk mengajari hidupmu. Dia adalah gembala agung, guru besar yang mendidik, mengajari kita. Apakah dia masih tetap mendidik sampai detik ini? Iya. Makanya berilah hidupmu dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, maka engkau akan mendengar, maka engkau akan merasakan bagaimana Roh Kudus itu sendiri sebagai gembala bagimu. Untuk apa? Untuk menggembalakan hidup saudara dan saya. Saya rasakan itu sampai detik ini. Saya tidak pernah mengandalkan siapapun, dan saya tidak pernah kagum akan hamba-hamba yang katanya besar. Tidak. Kekagumanku hanya kepada Elohim. Karena untuk apa aku kagum hanya melihat mujizat-mujizat di dalam dunia? Untuk apa saya terheran-heran melihat yang lumpuh berjalan? Untuk apa saya terheran-heran melihat yang buta melihat? Sebab Elohim sudah berfirman, engkau bahkan bisa melakukan lebih dari apa yang Tuhan Yehuwa kerjakan di bumi di saat engkau percaya. Jadi ngapain heran di saat yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan? Apakah ini jalan bagi kita untuk mengagungkan orang tersebut? Salah. Pengagungan kita hanyalah kepada Elohim. Itu hanya media, hamba yang Tuhan pakai. Yang sesungguhnya yang mengerjakannya adalah Aba, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia. Ya. Semenjak Elohim membukakan semua ini kepada saya, mau sehebat-hebatnya katanya hamba Tuhan di dalam dunia ini, saya tidak pernah terkagum-kagum. Saya hanya terkagum, thank you Lord. Engkau memakai hambamu itu untuk memulihkan jiwa-jiwa. Tetapi terlebih sukacita ini melimpah di saat apa? Saudara yang sakit disembuhkan secara roh, bukan hanya secara jasmani saja. Karena mujizat-mujizat itu belum satu ukuran menjamin keselamatan seseorang. Belum tentu orang yang disembuhkan dari sakit penyakit, belum tentu orang yang lumpuh berjalan, mereka itu akan selamat oleh karena apa? Perjuangan mereka yang tidak teguh di dalam Tuhan. Ya. Jadi mujizat yang terbesar itu di saat saudara sakit secara rohani dan saudara disembuhkan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Inilah mujizat terbesar di hadapan Tuhan. Dan saudara tidak kompromi akan dunia, saudara komitmen untuk hidup dalam Tuhan. Inilah mujizat yang terbesar. Inilah yang pantas kita naik berucapan syukur kepada Elohim. Ya. Di sini saya mengajari saudara supaya apa? Kagumlah hanya untuk kebesaran Elohim. Sebab hanya Dialah Bapa yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak dimuliakan. Tetapi hargai setiap orang yang mengajarmu akan kebenaran firman Tuhan. Hargai mereka, sebab itu adalah firman Tuhan. Karena apa? Karena orang yang memberitakan firman Tuhan adalah orang yang memberitakan keselamatan. Hargai dia dengan apa? Doakan hamba-hamba yang Tuhan kirimkan. Doakan mereka untuk diberi umur panjang. Doakan mereka diberikan kesehatan, kekuatan. Doakan mereka supaya
Jangan dukun saudara, hargai saudara, hormati. Heran saya melihat kebanyakan manusia ketemu dukun. Ya mbah, ya apa entah apa segala macam ya. Apa diminta dukun diberikan. Tapi hamba Tuhan, oh pelit semuanya ya. Bukan saudara menegur saya di sini, tidak. Tetapi mengingatkan, bukan uang yang diinginkan oleh seorang hamba itu. Karena urusan hidupnya urusan Tuhan. Tetapi seorang hamba yang Tuhan utus menginginkan apa? Pertobatan saudara. Selesai. Dan saya juga di sini hanya mengharapkan pertobatan saudara yang sungguh-sungguh. Jangan pertobatan sambal, ya. Sebentar ditegur, sebentar bertobat, sebentar ulang lagi. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Oleh karena itu jangan permainkan firman Elohim. Kalau memang sudah mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan bagimu, ya. Bukan berat. Apa beratnya melakukan firman Tuhan, ya? Apa susahnya melakukan firman Tuhan? Kalau saudara telah memberi diri dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, maka Elohim yang akan memudahkan kita untuk membentuk karakter kita. Tidak sulit sebenarnya, tidak berat. Hanya tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, segala macam ya. Apakah beratnya itu? Saudara harus sadar memahami. Tujuan Elohim menciptakan kita ada di dalam bumi ini hanya untuk diuji kelayakannya. Segala sesuatu yang Tuhan berikan pertanggungjawaban daripada engkau akan dituntut nantinya di masa penghakiman. Elohim memberikan suami kepadamu akan dituntut pertanggungjawaban. Elohim memberikan istri bagimu akan dituntut pertanggungjawaban. Elohim memberikan anak bagimu akan dituntut pertanggungjawaban. Elohim mempercayakan kepadamu aset-aset secara jasmani akan dituntut pertanggungjawaban. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya ini di hadapan Tuhan, ya? Banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk hidup di dalam Tuhan. Tapi apa ujian terbesar? Saya sampaikan kepada saudara. Untuk tidak mencuri, yes, oke, gampang. Untuk tidak membunuh, oh gampang sekali. Memang saya tidak mau membunuh, kok kejam sekali, saya tidak mau membunuh. Untuk tidak berzina, oh apalagi itu, harga diri dong, ya, bisa lolos toh, ya. Tapi coba selidiki hidupmu. Kalau itu sudah lolos, di saat Tuhan mempercayakanmu sesuatu yang besar atas hidupmu, mampu nggak menjadi jemaat mula-mula? Ini bolak-balik saya katakan, bolak-balik saya ajarkan kepada saudara, dan bolak-balik saya ingatkan. Karena di sini, ya, di dalam hal ini banyak yang tidak lolos, ya. Tetap berjalan seperti biasa. Just be yourself. Nah, di sini banyak yang tidak lolos. Kenapa? Menjadi jemaat mula-mula, hidup harus seimbang. Dikatakan ingat dan kuduskan sabat, lolos. Jauhkan dirimu dari binatang haram, lolos. Ya. Semua yang di sini juga lolos itu. Ya. Lolos semua kuduskan hari sabat atau ngantuk di hari sabat? Ya. Aman? Amin. Semua amin katanya di sini, puji Tuhan ya. Karena memang kami dididik keras di sini. Udah berpuasa, dilarang tidur. Itu namanya tidak menguruskan sabat, ya. Tetapi apa? Mengenakan daging, ya. Sabat tidak bekerja, tetapi tidur. Nah, itu namanya memberikan daging ini, menyenangkan daging, bukan menyenangkan Tuhan. Ya. Karena setiap sabat di tempat ini kita berpuasa. Tapi hari ini ada nilai plusnya, puasanya setengah hari karena kami akan berangkat, ya. Nah, jadi bersukacitalah karena kita akan makan siang. Haleluya. Oke. Menguduskan sabat, lolos. Menguduskan menjauhi binatang haram, lolos. Tidak mencuri, tidak membunuh, lolos. Tapi sudah loloskah engkau dari kekesalan hatimu? Sudah loloskah engkau dari ujian kemarahan? Sudah loloskah engkau dari ketersinggungan?
Sudah loloskah engkau dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan? Sudah loloskah engkau dari hati yang mengumpat? Nah, ini banyak. Di dalam Tuhan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Harus lolos semuanya. Di saat Tuhan mempercayakanmu harta kepadamu, sudah bisa enggak? Ya, kamu punya rumah nih, banyak yang kekurangan. Kamu jual rumahmu karena kamu punya sesuatu yang cukup. Bisa nggak kamu berikan itu setengah untuk saudaramu yang masih banyak yang membutuhkan? Bisa? Saya yakin banyak yang sulit ini, banyak sekali. Dan ingat, ini adalah kekalahan. Karena sampai ke tahap ini harus benar-benar siap. Ingat, seorang kaya, semua dia lakukan aman, lolos. Tapi bagaimana terakhir? Elohim berfirman, pulanglah, juallah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang lain. Akhirnya si kaya bagaimana? Bersedih, kecewa. Ya, Tuhan pun bersedih. Kenapa? Semua sudah dilakukan anakku ini, tetapi masa yang satu ini dia tidak sanggup. Ya, dia nggak sanggup. Jadi selidiki hatimu. Engkau yang selalu datang beribadah dalam channel ini, sudah loloskah dari hal itu? Kalau belum lolos, bertobat. Karena kita tidak boleh terikat akan dunia ini. Karena setitik noda, sekecil kesalahan, itu akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi harus sampai lolos. Tadi pagi pun kami renungan di sini saya sampaikan, ya, harus lolos sampai di sana. Kalau belum lolos sampai di sana, percuma lipat tangan, percuma kita ku sembah Kau Tuhan, percuma. Sebenarnya gambaran-gambaran hidup yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, ada semua tertulis. Hanya kita aja yang enggan untuk membaca kitab suci. Kita enggan untuk melakukannya. Ya, dilihat dompetnya, dilihat orang miskin. Gimana ya? Kok kasih enggak ya? Padahal di sana, tolong kami Bu, kami sudah tidak makan. Ini ketemu yang sungguh-sungguh lah dulu ya, karena ada yang nggak sungguh-sungguh itu ya. Oke, jangan yang seperti itu dulu. Ini kamu punya rumah mewah, kamu punya mobil mewah, kamu punya aset segala macam, dan beberapa ratus meter atau hitungan kilometer saya taruh yang sering engkau lewati, ada satu keluarga yang benar-benar berkekurangan, dan engkau melihat itu, engkau mengetahui keadaan itu, tetapi engkau menutup mata. Sadar enggak? Sejauh ini Elohim akan menghakimi. Karena saat itu, di masa penghakiman, saya akan buat contoh. Hai anakku Merlin Surya Meci. Karena nggak tahu aku nama siapa, itu yang muncul. Hai engkau anakku Merlin, aku mau percayakan berkatku, kata Tuhan. Ya Tuhan, kusyukuri berkatmu. Namun, kemanakah engkau mempergunakan berkatmu? Bukankah engkau mementingkan diri sendiri? Apakah matamu terbuka melihat tetanggamu itu yang berkekurangan? Saya mengizinkan dia untuk tinggal dekat denganmu. Saya mengizinkan dia tinggal untuk engkau lewati. Sesungguhnya engkau ada di bumi untuk diuji kelayakannya. Dari sana pun engkau diuji. Apakah engkau mempraktekkan kasih? Sebab itulah kegenapan daripada hukum Taurat. Ingat, kegenapannya bukan menjadi kesimpulan hanya itu. Yang penting kita mengasihi, nggak usah binatang haram udah dimakan, sahabat udah bebas kita. Ya, kegenapan dari hukum Taurat itu, kegenapannya genap penuh full. Ya, bukannya menghapus yang lain. Kita harus memiliki hikmat akan hal itu. Jadi Elohim berfirman, bukankah
kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat yang telah kuberikan kepadamu? Ya Tuhan. Benar engkau melakukan hukum-hukumku, Merlin. Engkau berhari Sabat. Engkau menjauhkan dirimu dari binatang haram. Engkau tidak mencuri. Engkau tidak membunuh. Engkau tidak berzina. Semua engkau lakukan. Ya. Apakah engkau tidak mengingat? Waktu aku menyatakan firmanku tentang seorang kaya. Kamu tidak tahukah pelajaran apa yang kuberikan kepadamu? Di saat aku memberikan firman itu, ya Tuhan, supaya engkau bisa hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain, supaya engkau bisa peduli hidup antara hidupmu dengan hidup yang lain. Tetapi ini, engkau punya rumah mewah, engkau punya mobil mewah, engkau punya segala fasilitas, tetapi menutup mata akan mereka yang berkekurangan. Maka karena engkau tidak melakukan seluruh firman-Ku, karena kasih itu adalah firman-Ku, dan orang yang masuk ke dalam kerajaan-Ku adalah mereka yang melakukan seluruh firman-Ku, kata Tuhan. Setitik noda akan menghalangimu untuk masuk. Benar kau melakukan seluruh hukum Taurat, tetapi bukankah aku berfirman, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu, tetapi engkau tidak melakukannya. Maka kemana? Masuk ke dalam kebinasaan. Jadi harus genap kita melakukan semua. Yahusua sebagai teladan bagi kita. Dia melakukan seluruh, dia taat akan seluruh hukum Taurat, dan dia menyatakan kasih. Ya, itulah yang Elohim ajarkan kepada orang kaya tersebut. Kenapa banyak yang Elohim perlihatkan hamba-hamba Tuhan yang katanya besar, tetapi mereka gagal? Saya tanya Tuhan, kenapa sih si ini saya lihat kok ditarik-tarik malaikat masuk ke neraka? Padahal mereka luar biasa, tak kenal loh Tuhan. Ya. Tapi bagaimana Elohim menunjukkan kepada saya kehidupan dia dengan kehidupan jemaat yang jauh berbeda, timpang. Ya. Sementara Elohim Raja, dia datang menyamakan dirinya sebagai anak manusia. Dia sebagai tukang kayu, bukan tukang cukai, bukan kaisar dia datang, bukan raja dia datang. Ya. Dia datang sebagai orang kecil, namun lihat hamba-hamba yang katanya besar di dalam dunia, mereka datang menunjukkan diri sebagai Tuhan. Membuat perbedaan, mereka seorang yang dihargai dan dihormati. Mereka tidak mau menyetarakan diri dengan jemaat-jemaat kecil. Wow, Elohim saja gembala agung menyetarakan dirinya dengan orang-orang kecil. Makanya tukang kayu loh, lebih besar pekerjaan petani saat itu daripada tukang kayu. Ya, lebih mulia petani saat itu daripada tukang kayu. Tetapi dia datang sebagai orang terhina. Tetapi siapa kita yang harus datang dengan kemewahan sehingga ada perbedaan? Inilah kekalahan mereka yang nantinya Elohim tuntut pertanggungjawaban. Ya, karena waktu saya tanya, kenapa sih? Oh, luar biasa saya lihat Tuhan, ribuan jemaatnya, puluhan ribu, ya, bahkan jutaan. Mereka mempertobatkan orang, ya. Tapi kok bisa engkau menunjukkan mereka dicampakkan ke api neraka? Bahkan Tuhan berfirman, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Hanya karena apa? Mereka mencuri kemuliaan Elohim. Dengan apa? Mereka menjadikan diri mereka sebagai Tuhan atas dunia, bukan menyetarakan diri. Nah, itu kekalahan mereka. Ya, tidak bisa melihat jemaat, masih bisa makan mewah, posting mewah, ya, di hotel-hotel mewah, ya, naik mobil-mobil mewah. Jemaat masih bazar jadi pemulung, bahkan tidak makan, tidak minum, tapi hati mereka berseru-seru. Yang ada, coba mereka masuk ke gereja, bagaimana para aser, apa, penerima tamu aser, ya. Nah, bagaimana para aser-aser menerima mereka? Ini aser-aser juga bertobat. Jangan di saat ya jemaat itu engkau lihat dengan pakaian mewah, engkau biarkan dia duduk di depan. Tetapi di saat engkau melihat dia biasa saja, bahkan compang-camping, bahkan engkau menyuruhnya di belakang dan berdiri. Wow,
penggenapan daripada firman saudara itu, ya. Kalau aku saudara, ya saya akan membawa dia duduk di depan. Karena apa? Dia yang hanya orang kecil dengan baju compang-camping tapi masih ingat Tuhan. Luar biasa tuh. Imannya luar biasa, hidupnya sudah susah saja dia datang kepada Tuhan. Apa enggak luar biasa? Kalau orang hidupnya senang datang kepada Tuhan itu biasa. Biasa itu, ya. Di saat engkau mengucap syukur atas jawaban-jawaban doamu, biasa. Ya, oh thank you Lord, engkau baik. Kemudian engkau menyembah, engkau bersyukur, bersuka cita, ya. Saudara minta apa diberikan, minta ini diberikan, dan pengakuan saudara benar-benar kepada Elohim hanya karena jawaban-jawaban doa. Namun bagaimana di saat jawaban doamu tidak terjawab? Apakah engkau masih mampu mengatakan, aku mengasihimu Bapa? Apakah engkau masih sanggup berkata, aku bersyukur buat segala proses ini? Apakah engkau masih sanggup berkata, I love you Lord? Jangan di saat suka engkau datang kepada Tuhan, ya. Dan memang orang yang baru-baru di dalam Tuhan kan banyak seperti itu, jawaban-jawaban doa dijawab, ya. Sama seperti waktu dia melayani di bumi, ya. Mujizat-mujizat dibukakan, ya. Sehingga banyak orang yang mengeluhkan. Tetapi di saat endingnya diberikan ujian, banyak yang gagal. Jadi jangan hanya mengingat-ingat yang enak-enak aja hubungan ke Tuhan. Loh, ingat bagaimana para rasul mempertahankan iman mereka. Dan ingat bagaimana Tuhan Yesus mempertahankan saudara dan saya. Apa yang dihadapi? Penyaliban. Begitu juga di saat kita datang beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Jadi jangan pikirkan yang enak-enak aja datang sama Tuhan. Tapi puji Tuhan memang waktu saya datang kepada Tuhan langsung yang gak enak-enaknya. Nah itu kerennya. Sehingga sekarang kalaupun saya menghadapi saya sudah kuat. Karena baru-baru datang sama Tuhan, baru-baru dilawat, semua musuh, semua bahkan pendeta-pendeta saya tidak tahu masalah karunia-karunia roh, tapi saya mengalami, ya. Wow, bahkan yang katanya orang-orang karismatik, pendeta-pendeta itu bahkan menjauhi saya, membicarakan saya, mencela saya, memuja saya, sampai saya bilang, Tuhan, apa sih yang saya alami ini? Kok mereka katanya yang kaya karunia, yang paham karunia, bahkan mereka menolak. Akhirnya itu cara Elohim untuk memproses saya. Ya sudah anakku, memang kamu kekasihku, sahabatku, kamu bukan milik dunia ini. Kira-kira seperti itulah, ya. Sehingga dia yang langsung menuntun dan mengajari saya. Makanya berikan hidupmu diajar langsung oleh Roh Kudus. Di saat apa? Supaya itu bisa berjalan, engkau harus memberikan sepenuh hatimu kepada Elohim. Amin semuanya. Tetap fokus. Walau mataku ke kamera ini, ya kan, tidak kepada saudara. Karena biar saya juga fokus. Nah, jadi berjuang. Oke. Hari ini topik firman Tuhan, khotbah kita hari Tuhan. Saya tidak tahu tujuan Elohim membukakan ini, ya. Ya seperti biasa, Ibu Heni kalau mau menyampaikan firman Tuhan tanpa konsep-konsep. Tadi pas masih lagu pujian, sebelum masuk ibadah, tiba-tiba peperangan. Nah, setiap kami mau berangkat memang selalu seperti ini, ya. Kita akan berangkat besok ke Semarang, ya. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, yang dimana Elohim juga berfirman untuk disampaikan. Itulah berharganya jiwa saudara di mata Tuhan, ya. Bisa Tuhan antarkan kita jauh-jauh untuk 1 jiwa, 2 jiwa, bahkan 3, 4. Tidak hanya untuk ratusan orang, no, ya. Nah, jadi di saat kita tadi mau beribadah, peperangan, ya. Baru setelah selesai, saya berdoa, Elohim langsung bukakan 2 Petrus pasal yang ketiga.
Ini belum saya baca semua, jadi sama-sama kita membaca saja ini, ya, berjalan, mengalir saja, ya. Itu enaknya hidup di dalam roh tanpa konsep-konsep, ya. Biarlah Roh Kudus yang mengkonsep hidup kita. Jangan hidupmu diprogram oleh dunia ini, ya. Nah, jangan hidupmu sesuai dengan agenda dunia. Nah, ini kan manusia lagi diagendakan ini, ya. Hati-hati. Sebelum ke firman, saya sampaikan. Ini saudara untuk berhikmat, ya. Rancangan mereka akan dijalankan itu. Biasa hari libur akan dipakai untuk melaksanakan, membuat satu alasan orang pergi kemana-mana. Jadi ada penyakit yang dibawa dari negara A, negara B, negara C, yang sesungguhnya udah ditaburkan itu saudara, ya. Kemarin saja luar biasa, ya, pesawat di atas ladang ini bisa-bisanya, ya, pesawatnya belok dari sini mundur lagi dia. Wow, keren ini saya bilang, ya, yang terlalu luar biasa ini. Apalagi yang mau ditaburkan, kok bisa belok? Memang paling nggak bisa mereka ini melihat ada buka ladang, ya, langsung segera, ya, semprot sana semprot sini, ya. Jadi saudara harus paham akan hal yang saya sampaikan, ya. Dan habis itu yang belok tadi, nah, tidak tinggal diam. Satu lagi yang lebih besar, yang lebih banyak asapnya muncul. Ini hutan loh. Keren, ya. Semua akan diburu. Jadi tidak ada sebenarnya cerita untuk mengungsi atau apa, mau kemana, ya. Lihat tuh, saya tidak usah sebut nama, karena menyebut nama nanti kena spam kita ini, ya. Di saat satu negara memburu bangsa yang memerangi mereka, coba itu bangsa itu pemburu mereka itu ada di mana? Terowongan di bawah laut, itu pun bisa terdeteksi, ya. Jadi mau di mana kita terdeteksi, mau di goa, mau di mana-mana tetap. Tetapi apa yang Elohim perintahkan untuk kita persiapkan, itu hanya memisahkan kita dari segala sistem, ya. Jadi tidak ada perkataan mengunci melarikan diri, tidak ada itu, ya. Memisahkan dari segala sistem supaya kita tidak jatuh ke dalam tanda bilangan, itu saja, ya, supaya kita memahami. Jadi yang masih diberikan kesempatan berdiri teguh. Makanya dari sekarang jangan sampai terlambat, jangan sampai terlambat. Nah, jadi ini berhati-hati, jangan takut. Mau kelaparan, mau apapun jangan takut. Mau martir jangan takut. Oh, kami di sini anak-anak kami latih, martir pun siap, ya. Mau mati karena pedang pun siap. Sekalipun kelaparan itu harus menimpa, siap. Tapi setidaknya persiapkan segala sesuatu. Oke? Kenapa selalu Tuhan katakan keluar dari kota? Simple jawabannya. Saya hanya bawakan ke air, air sumber kehidupan. Kemarin seperti sesuatu yang lucu saya rasa. Ya nanti kan bisa Bu, saya minta air dari tetangga, beli air. Nah, beli airnya gimana Bu, pakai apa? Ya nanti beli airnya ya pakai uang. Lah kan uang tidak bisa lagi nanti, tidak bisa membeli dan menjual, ya. Kan bisa tanam-tanam Bu di pot. Berapa lama? Kalau sempat satu keluarga itu ada 3-4 orang, sayur aja tumbuh 28 hari loh, ya. 28 hari lagi mau makan apa? Kalau luas halamanmu hanya 20 meter, ini udah luas saya buat, ya. Di kota mana ada ya Pak, ya, 20 meter, ya. Terasnya berapa meter? Coba tanam polybag, emang berapa banyak polybagnya? Kami saja ini yang sudah sekian hektar masih kurang, ya. Karena kita harus tetap kalkulasikan kebutuhan dan hasil lahan itu, berapa yang dihasilkan. Nah itu saya jadi berhitung sampai ke sana, ya. Nah jadi harus ada perhitungan. Masa iya tanam di polybag tumbuh lagi? Pengajaran apa itu, ya? Berhikmat. Jadi ada lagi, nanti saya pergi
Ada, saya tahu mata air di sana. Di mana Pak? Ada paling sekitar 7-10 km dari sini. Oke. Saya iya kan. Nah pertanyaan saya, Bapak ke sana naik apa? Ya naik mobil lah Bu. Oh gitu. Kirain jalan kaki tadi ya. Kalau jalan kaki it's okay. Terus naik mobil. Nah terus mobilnya diisi pakai apa Pak? Kan mobilnya harus jalan toh. Harus pakai bensin toh. Nah belinya pakai apa? Jadi harus berpikir panjang, ya. Makanya selagi Tuhan memberikan kesempatan bagimu, bijaksanalah, milikilah hikmat dan kebijaksanaan untuk mengenal tanda bilangan. Ya, tanda bilangan itu tidak akan berbicara, hei sayalah patung itu, hei sayalah tanda bilangan itu, no. Dan patung itu bukanlah patung beneran, karena dikatakan patung itu bernyawa dan berbicara. Itu berbicara apa? Itu berbicara sistem atau peraturan. Kamu sakit? Iya. Mau ke dokter? Iya. Ya sudah, terima. Kamu lapar? Iya. Butuh makan? Anak-anakmu lapar kan? Iya. Ya sudah, terima. Keadaanlah yang memaksa saudara untuk tunduk kepada patung itu. Karena setiap orang yang tidak tunduk kepada patung itu, mereka akan dibunuh. Artinya di stop dari semua akses. Tidak bisa membeli dan menjual, tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa kemana-mana. Jadi kalau kita tidak memiliki hikmat bijaksana, jatuh saudara. Oh itu kan kemajuan teknologi loh Bu Heni, ya. Orang nggak dimasukkan kok ini ke tanganku, tidak dimasukkan lagi ke jidatku, gitu ya. Habis baterai ini. Tidak dimasukkan ke tangan, tidak dimasukkan ke dahi. Apa ada tertulis tanda itu nanti dimasukkan ke jidatmu, dimasukkan ke tanganmu? Itu tanda chip katanya. Kalaupun mereka ada medianya nanti untuk itu, ya merekalah itu, ya. Tapi pengertian yang sesungguhnya daripada tanda di dahi dan di lengan, saya sudah ajarkan beberapa waktu lalu, ya, yang tertulis di Ulangan. Setiap anak-anak Elohim yang percaya dan berseru-seru kepada Elohim, ya, hukum Taurat itu, ketetapan perintah-perintah Tuhan dan peraturan-peraturan itulah yang menjadi tanda di dahi dan di tangan. Apa iya dituliskan itu di sini semua? Ketetapan dan peraturan itu. Nah, arti daripada ketetapan, peraturan dan perintah itu, tanda di dahi dan di tangan adalah kita harus benar-benar meremakan, merenungkan, mengingat, ya, menerima dengan akal budi kita segala firman itu dan melakukannya dengan tangan terbuka. Kita harus mengerjakan, ya. Nah, di akhir zaman tanda di dahi dan di tangan itu pun seperti itu, saudara. Yang pada akhirnya saudara menerima itu dengan akal sehat, dengan tangan terbuka. Ya, itu artinya. Namun bagaimana nanti kalau mereka membuat bentuk seperti chip yang ditanam katanya di otak, di tangan atau di mana-mana? Ya, itulah kemajuan teknologi mereka. Sehingga mereka membuat itu supaya bisa di-scan. Ya. Tapi arti daripada tanda di dahi dan di tangan, karena banyak orang belum dimasukkan kok Bu ke dahi, belum dimasukkan ke tangan, ya. Sistem peraturan. Jadi harus paham, jangan sampai terlambat. Oke, kita masuk kepada perikop firman Tuhan hari ini, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, siap-siap. Kalaupun ada pandemi atau apa segala macam, siap-siap aja, ya. Jaga kesehatan. No micin-micin. No penyedap-penyedap supaya sehat kuat, ya. Jauhkan makanan dari kimia-kimia, ya. Nah, jauhkan makanan-makanan dari segala sesuatu yang berbentuk instan supaya saudara kuat. Hari Tuhan. Di sini kita akan bersama-sama, ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.
Luar biasa Elohim memakai para rasul, pengajar-pengajar untuk mengingatkan kita semua, ya, memberikan kita peringatan supaya kita ya berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Berusaha menghidupkan pengertian yang murni, bukan hanya sebatas pengertian saja, namun pengertian yang murni, ya. Supaya kita tetap mengingat akan perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi yang kudus, mengingat akan perintah Elohim dan juru selamat kita. Luar biasa. Oleh karena itu berikan hati sepenuhnya untuk mendengar kebenaran itu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Elohim langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Setidak-tidaknya saudara ingatlah hari itu di zaman Nuh, ya. Jadi jangan pernah menganggap Elohim itu tidak benar dengan segala perkataannya. Jangan pernah menganggap Elohim itu tidak pernah untuk tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Ingat bagaimana dia berfirman kepada Nuh. Setidak-tidaknya itu yang harus saudara ingat, ya. Bagaimana bumi ini bahkan dimusnahkan oleh Allah. Nah, kita pun akan kembali seperti zaman Nuh. Namun, ya, oke, puji Tuhan dalam nama Yosua. Oh Tuhan, seringan. Oke, kita lanjut. Di zaman Nuh, ya, bumi itu tenggelam oleh air. Di ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi. Tetapi oleh firman itu juga, artinya siap di dalam zaman Nuh ada firman toh, ya. Ada firman. Nah, di akhir zaman firman itu pun tetap ada. Dan dengan firman itu juga akan disampaikan. Apa yang akan disampaikan, ya? Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ngeri, ya. Di zaman Nuh, air, ya, air yang dipakai memusnahkan dunia ini. Tapi akhir zaman, api yang disimpan, ya, ngeri, ya. Api yang menghanguskan disimpan untuk siapa? Kebinasaan orang-orang fasik. Makanya jangan menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman. Kalau Tuhan belum datang sekarang, mana Tuhanmu? Dari dulunya Tuhan datang, dikatakan mau datang, ya, sampai sekarang pun gak ada. Jangan jadi pengejek-pengejek. Di saat saudaramu taat akan firman Tuhan, bodoh kali kalian keluar dari kota itu. Bodoh kali kalian jadi bertani. Gak usah jadi pengejek. Biarkan seseorang berjalan seturut dengan imannya. Karena suatu hari akan terbukti kebenaran itu ada pada siapa. Kepada saudarakah? Atau kepada mereka yang saudara anggap bodoh, yang saudara anggap gila, yang saudara anggap sesat. Makanya jangan pernah mengukur saudaramu yang lain, karena engkau pun akan diukurkan seturut dengan pengukuran yang saudara berikan kepada saudara tersebut. Dan jangan juga menghakimi orang lain, karena sebagaimana engkau menghakimi, demikianlah engkau akan Yesaya pasal 14. Ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka.
Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tenteram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-ngamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangka yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi, dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak, dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku, dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ucapan ilahi terhadap Filistea. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini, janganlah bersukaria, hai segenap Filistea. Karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah,
Tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tenteram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah, hai pintu gerbang, berteriaklah, hai kota, gemetarlah, hai segenap Filistea, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Yesaya pasal 15. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong cangkutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat, Selisia. Sungguh, orang mendaki, pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk, dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab, dan yang tersisa di tanah itu. Mana Sorgawi.